jargon semua agama sama, ya Yahudi, Islam, Katolik bersatu. Ini aliran nggak bener begini. Ini Indonesia, Mbak. Jadi Mbak itu udah masuk pada wilayah pribadi-pribadi kami, ya. Jangan, menurut saya ini korbannya Al Zaitun ini. Yang menurut Bapak, iya, kebablasannya itu di sisi mana? Mereka hanya menyanyikan lagu Yahudi. Sejauh ini ada setiap tahun, setahu saya ada 7.000 santri yang lulus. Anda dan tuh mereka hanya, itu masuk sorry, ke masyarakat. Saya peneliti Al Zaitun lebih paham, ya. Anda tuh hanya dibohongi oleh Panji Gumilang. Bayangkan ya. Saya nggak pernah Tahun ketemu Panji Gumilang. 2002-2003 itu terjadi eksodus besar-besaran dan perlawanan terhadap Panji Gumilang. Bayangkan ya, itu para satpam di sana yang disebut dengan Garda Tipmara itu melawan Al Zaitun. Kenapa? Karena terjadi korupsi dari Panji Gumilang. Yang kedua, mereka diperlakukan itu seperti binatang kok. Berganti. Sementara rencana. Tapi udah ada konfirmasi kehadiran nggak sih? Belum. Hanya undangan sudah kita sampaikan. Tapi kami sudah meriksa dari pelapor, dari beberapa ahli, kemudian dari MUI, Departemen Agama sudah kita periksa. Hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan Selasa. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang, Pak ya? Pemanggilan klarifikasi. Dan selanjutnya kita akan lakukan gelar perkara untuk melihat apakah ada bukti permulaan cukup terhadap kasus penistaan agama ini. Ya, pertemuan hari ini terjadi tanpa kehadiran tim dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Karena Panji Gumilang menolak kehadiran tim Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam pertemuan ini. Jadi yang bertemu adalah dari unsur tim investigasi tentang masalah Al Zaitun yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Sejak awal kita kan sudah menyampaikan surat kepada Al Zaitun untuk bisa kita bertabayun atas sejumlah informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di pesantren Al Zaitun, juga statement-statement dari Panji Gumilang. Tadi malam tim juga datang ke pesantren Al Zaitun, itu juga ditolak, hanya diterima satu orang, menyampaikan surat meminta klarifikasi dan penjelasan dari Panji Gumilang tentang sejumlah isu dan persoalan. Alasan penolakannya apa, Pak Kiai? Kita tidak tahu. Kan karena situ aspek pidana, tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Direktur Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang belum konfirmasi memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Bareskrim Polri mengaku telah melayangkan surat panggilan kepada Direktur Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hal itu disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro usai mengikuti puncak peringatan HUT Bayangkara ke-77. Menurutnya pihaknya melayangkan panggilan terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang pada Senin 3 bulan 7 2023. Rencana yang bersangkutan kemarin kita panggil untuk hadir di hari Senin, kami undang klarifikasi. Itu saja sementara, kata Juhandani saat ditemui di SUGBK Jakarta Sabtu 1 bulan 7 2023.
Kendati telah dilayangkan surat panggilan, Juhandani mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran dari Panji Gumilang. Menurutnya pemanggilan yang dilayangkan pihaknya berkaitan dengan sejumlah laporan polisi terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun tersebut. Belum hanya undangan saja sudah disampaikan, ungkapnya. Nasib pengasuh pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang diduga melakukan penistaan agama bakal ditentukan pada Selasa 4 Juli 2023. Hal itu disampaikan oleh Kabarisskrim Polri Komjen Agus Adrianto kepada awak media di gedung Barisskrim Polri. Agus mengatakan pihaknya bakal melakukan gelar perkara pada Selasa 4 Juli 2023 dalam menentukan penanganan kasus dugaan penistaan agama terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak. Mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa 4 Juli 2023, kata Agus kepada awak media Jakarta Jumat 30 Juni 2023. Agus mengaku Barreskrim Polri akan melakukan pembagian terhadap Dedengkot Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023. Kata ia, gelar perkara akan dilakukan penyidik Barreskrim Polri usai melakukan pemanggilan terhadap pengasuh Ponpes Al Zaitun tersebut. Al Zaitun kemungkinan haru Senin 3 Juli 2023 akan dipanggil klarifikasi, kata Agus. Sebelumnya Barreskrim Polri telah menerima 2 laporan polisi yang ditunjukkan kepada Dedengkot Ponpes Al Zaitun. Laporan pertama dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila terhadap Dedengkot Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Laporan tersebut turut serta terregister dengan nomor LPB 1636/2023 SPKT Barreskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.